Selamat siang Pak Chandra dan Kakak Tutor, saya Bernadette Ansela Milenda dengan NPM 60218010146 dari kelas A akan mempresentasikan hasil UAS saya tentang pengaruh laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran terhadap besarnya persentase kemiskinan di Jawa Barat di tahun 2005 sampai 2020. Kemiskinan sendiri merupakan permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh beberapa negara, provinsi, ataupun kota. Tempat atau wilayah tersebut bisa dikatakan miskin saat upahnya tuh rendah atau masyarakatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia sendiri, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, sehingga saya tertarik untuk membahasnya. Data yang saya gunakan adalah time series dari tahun 2005 sampai 2020, di mana variabel Y-nya adalah persentase kemiskinan, variabel X1-nya adalah laju pertumbuhan penduduk, dan variabel X2-nya adalah tingkat pengangguran. Berikut adalah model VECM yang digunakan, dan langkah pengujiannya ada 5, yaitu uji stasioner, uji lag structure, uji stabilitas, uji kointegrasi, dan factor error correction model. Lalu yang pertama adalah uji stasionernya, di mana hasil uji yang telah saya ujikan kepada setiap variabel stasioner pada first difference, dan saat keempat variabelnya saya gabungkan, hasil uji itu menunjukkan bahwa data yang saya gunakan tidak stasioner pada level, namun stasioner pada first difference, dengan probabilitas 0,000 atau di bawah 0,005. Maka dapat dilanjutkan ke uji berikutnya. Lalu yang kedua adalah uji lag structure, di mana dari hasil output uji lag structure dapat disimpulkan bahwa lag 1 adalah yang paling banyak memiliki kode bintang, dan dari FPE, AIC, SC, dan HAKI mempunyai variabel yang saling mempengaruhi karena 4 variabel dari 4 metode tersebut memiliki kode bintang di lag 1, sedangkan di lag 2-nya tidak ada yang memiliki bintang. Lalu yang ketiga adalah uji stabilitas. Uji stabilitas dapat kita uji menggunakan dua cara, baik grafik ataupun tabel. Jika dilihat dari grafiknya, jika titik-titiknya ada di dalam lingkaran dan tidak keluar dari lingkaran, maka data tersebut dapat dikatakan stabil. Lalu dengan menggunakan tabel, di mana dilihat dari memiliki stabilitas atau tidaknya itu dilihat dari modulusnya, di mana angka modulus itu berada di bawah angka 1 dengan besaran sekian, maka dapat disebut stabil. Sedangkan jika modulusnya ada di lebih dari 1, maka tidak stabil. Dan variabel yang saya gunakan berada di bawah 1, maka data saya adalah stabil. Lalu yang berikutnya adalah uji kointegrasi, di mana dari hasil estimasi uji kointegrasi dapat diinterpretasikan bahwa variabel atau data yang digunakan mengandung kointegrasi sebanyak 1 dengan alfa sebesar 5%. Lalu berikutnya adalah VECM, di mana VECM ini dilihat dari yang di sebelah kiri, yaitu variabel yang kointegrasi kemiskinan min 1 dan sekian, itu menunjukkan di mana angka hubungan jangka panjangnya, di mana pengangguran di periode sebelumnya itu mempengaruhi dengan kointegrasi EKI 1 mempengaruhi sebesar 4,47349, dan pertumbuhan penduduk periode sebelumnya juga mempengaruhi sebesar 4,50651. Lalu di bawahnya adalah uji yang ini masih sama uji VECM, namun dia memiliki cara baca yang berbeda, di mana untuk interpretasi ini tuh merupakan hasil jangka pendeknya yang dapat dijelaskan bahwa variabel dependennya adalah D kemiskinan, D pertumbuhan penduduk, dan D tingkat pengangguran. Sedangkan variabel independennya adalah koin EKI 1, D kemiskinan min 1, D kemiskinan min 1, D pertumbuhan penduduk, dan C. Maaf, itu ada kesalahan, harusnya bukan D kemiskinan lagi, tapi D pengangguran. Jadi variabel dependennya adalah kointegrasi EKI 1, D kemiskinan min 1, D pengangguran, dan D penduduk min 1. Di mana min 1 itu artinya periode sebelumnya. Kalau misalnya min 2, periode 2 tahun sebelumnya. Lalu dapat dibaca dari D kemiskinan ini yang mempengaruhi adalah kointegrasi 1 dengan angka negatif 1,61467. Lalu kesimpulannya, variabel tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan penduduk memiliki hubungan positif
yang membuat kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi naik dan turunnya persentase kemiskinan di Jawa Barat. Hubungan positifnya ada pada variabel pertumbuhan penduduk dan pengangguran, yang dapat menunjukkan bahwa saat laju pertumbuhan penduduk bertambah cepat dan jumlah pengangguran bertambah pesat, maka tingkat kemiskinan juga akan ikut naik. Lalu dengan alfa 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka dapat ditunjukkan bahwa variabel dependen dapat mempengaruhi variabel independennya, di mana variabel dependen adalah Y atau persentase kemiskinan, dan variabel independen adalah X1 dan X2 yang berupa pertumbuhan penduduk dan pengangguran. Jika dilihat dari uji VECM sebelumnya, yang dilihat itu adalah yang di warna hijauin. Itu adalah yang tandanya negatif-negatif. Maka dengan begitu, kemiskinan itu dapat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh kemiskinan di periode sebelumnya, pengangguran di periode sebelumnya, dan pertambahan penduduk di tahun sebelumnya. Lalu pengangguran juga dapat dipengaruhi oleh angka kointegrasi sebesar 0,48322. Lalu pertumbuhan penduduk juga dapat mempengaruhi pengangguran tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah-salah interpretasi, salah-salah kata, atau uji yang kurang memuaskan. Terima kasih, selamat siang.